Kita akan membaca daripada Yohanes pasal 21 mulai dari 15 dan seterusnya. Injil Yohanes pasal 21, pasal yang terakhir kita membaca dari ayat 15. Kita bergiliran, saya 15, saudara 16 dan seterusnya. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku semua." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakan domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Pembacaan kitab suci sampai di sini. Saudara-saudara, terakhir Tuhan menyatakan mujizat sekali lagi kepada murid-murid yang sudah mulai meninggalkan Dia, pergi menangkap ikan. Bukankah orang 7 ini dipanggil Tuhan untuk mengikut Dia seumur hidup? Mengapa hari ini mereka kembali ke Galilea? Mereka bukankah tadinya melihat Yesus dipaku di Yerusalem? Kenapa sekarang kembali ke Galilea? Bukankah mereka 2 kali menemukan Yesus di kota Yerusalem, tapi karena ketakutan, situasi terlalu bahaya, mereka kunci pintu dan berdoa di dalam tempat yang tertutup itu. Tuhan 2 kali menembusi tembok, menembusi pintu. Tuhan berada di tengah-tengah mereka, membuktikan Dia telah mempunyai tubuh kebangkitan. Kunci tidak bisa membatas Tuhan. Ketakutanmu tidak bisa mempengaruhi rencana Tuhan. Hanya mempengaruhi rencana engkau mengabari Injil sesuai kehendak Tuhan. Saudara-saudara, orang-orang murid, mereka tutup pintu karena takut orang Yahudi. Padahal orang Yahudi bukan musuh. Orang Yahudi tetap adalah salah satu kelompok orang yang harus diinjili. Tapi sulit sekali mereka menerima Yesus. Bagi mereka Musa teragung, Yesus pemberontak. Bagi mereka Taurat itu sudah sempurna, perjanjian baru tidak perlu. Bagi mereka ada orang sudah setia, tidak perlu merubah lagi sikap melayani dengan filsafat yang lain. Saudara-saudara, Tuhan masuk ke dalam tempat di mana mereka mengunci diri karena takut orang Yahudi dan berkata, "Sejahteralah kamu. Peace on you. Aku sudah menggenapi keselamatan. Aku sudah bangkit pula dari orang mati. Aku memberikan sejahtera kepada kamu." Sejahtera yang dikatakan di sini sama dengan sejahtera yang dikatakan 3 hari yang lalu. Sebelum Yesus naik ke atas kayu salib, Yesus berkata, "Aku akan pergi. Aku meninggalkan sejahteraku kepadamu." Sejahtera yang kuberikan kepadamu adalah sejahtera yang tidak mungkin diberikan oleh orang lain di dalam dunia ini.
Hatimu jangan takut dan jangan khawatir, karena aku menyertai engkau. Mereka tidak ngerti. Setelah Yesus mati, setelah Yesus bangkit, Yesus mengulangi kalimat yang sama. Tapi hari ini kalimat ini diucapkan dari mulut tubuh kebangkitan. Bukan mulut yang belum naik di atas kayu salib. Peace on you. Peace on you. Inilah kalimat slogan Yesus Kristus setelah bangkit bicara sama gerejanya. Sejahteralah kamu. Sejahteralah kamu. Tetapi apakah dengar kalimat ini berarti mereka sudah mengerti dan sudah beriman dan sudah menikmati, sudah memiliki sejahtera dengan keyakinan yang cukup? Tidak. Mereka sedang dengar Yesus mengatakan sejahteralah kamu, maka tetap kunci pintu. Setelah mendengar Yesus mengatakan sejahteralah kamu, mereka tetap takut orang Yahudi. Akhirnya situasi, kondisi yang sangat membahayakan mengakibatkan Petrus membuka mulut untuk pertama karena dia adalah pemimpin. Pemimpin, hati-hati idemu, konsepmu bagaimana mempengaruhi orang lain. Makin berkarisma, makin mempengaruhi orang lain. Makin mempunyai kekuatan sebagai pemimpin, makin menghancurkan orang lain. Jikalau kepemimpinanmu dipakai oleh setan. Saya mau pergi menangkap ikan. Demikian seorang pemimpin yang kurang beriman, seorang pemimpin yang tidak mempunyai pegangan, sejahtera itu sudah dimiliki, mengatakan kalimat mencetuskan kekhawatiran dia. Langsung 6 orang mengatakan, kami ikut engkau pergi. Saudara yang menjadi pemimpin kelompok, yang menjadi pemimpin pemuda, menjadi pemimpin orang-orang lain, jangan menikmati kedudukan kepemimpinanmu lalu membiarkan setan memakai engkau dengan kemampuan kepemimpinan menjadi racun bagi orang lain. Tuhan mengizinkan, mau lihat bagaimana engkau menjadi pemimpin. Setan membiarkan supaya engkau menjadi seorang di dalam tangannya dia. Yang mengatakan kalimat ini bukan orang biasa, adalah murid Yesus yang paling berkuasa. Murid Yesus yang paling penting. Petrus berkata, aku pergi menangkap ikan. Ke-6 murid yang lain mengatakan, kami pergi menangkap ikan juga. Dengan demikian di antara 11 orang yang masih sisa, 7 mulai menyeleweng. 7 mulai pergi mencari nafkah, mencari uang, tidak mau menjadi full timer melayani Tuhan. Banyak orang yang tidak mau menjadi full timer melayani Tuhan karena tidak ada pegangan income dari mana. Banyak orang di sini mempunyai income yang sangat rutin dan sangat stabil. Engkau tidak rasa perlu menjadi hamba Tuhan yang mengikut Tuhan secara full time. Kalau saya menjadi pendeta, dari mana saya mendapatkan uang? Bagaimana istri saya? Bagaimana anak saya? Siapa yang menjamin hari depan? Siapa yang memberikan kecukupan kalau mereka perlu sekolah di luar negeri? Saudara-saudara, iman bukan penglihatan. Tapi iman melampaui penglihatan. Orang yang beriman melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain. Orang beriman memegang sesuatu yang tidak dipegang oleh orang lain. Karena dia berdiri di hadapan Tuhan Allah. Tetapi sesungguhnya manusia mempunyai kelemahan. Waktu mempunyai kelemahan, manusia selalu tidak mempunyai ketegasan untuk menjalankan prinsip yang sudah dia miliki. Saudara-saudara, saya sudah melayani Tuhan berpuluh-puluh tahun. Akhirnya saya pilih untuk meninggalkan jabatan yang sangat tinggi honornya. Mulai gerakan reform dengan tidak ada gaji. Tidak diundang orang. Tidak tahu makan dari apa. Selama 2 tahun saya mulai bekerja tidak gaji. Anak 4. Istri 1. Mertua 1. 7 orang. Dan 2 pembantu. Harus makan saben hari. Sekarang saya menguji diri. Bisa melayani Tuhan tidak. Tanpa ada honor bisa hidup tidak. Betul-betul bersandar bertuhan. Dan tidak pernah buka mulut cari uang atau minta kepada orang. Mungkin melayani Tuhan tidak. Ini semua sudah lewat. Semua sudah dipimpin Tuhan lewat dan lewat dan lewat.
Akhirnya bukan saja mungkin, malah bisa mendirikan, membangun gereja yang besar. Ini membuktikan Tuhan itu hidup dan Tuhan itu sejati. Tuhan tidak pernah bermain-main dengan manusia. Jika engkau sungguh-sungguh bersandar kepada Dia, Dia mengatakan, ujilah aku. Apakah aku meninggalkan engkau, membuang engkau, atau aku memimpin engkau. Saudara-saudara, saya tidak pernah minta uang, tidak pernah membentuk tim untuk cari uang. Dan semua orang mau beri, tidak memberi, saya tidak peduli. Saya cuma tahu berdoa kepada Tuhan. Saya mengetahui banyak para church yang sudah mengerti bagaimana cara fundraising. Sesudah fundraising, mereka pakai uang dengan sembarangan. Gereja Reform Injili bukan demikian. Kita tahu uang datangnya tidak gampang. Dan kita tahu uang datangnya harus bertanggung jawab. Dan kita tahu kalau kita sembarangan pakai uang akan dihukum oleh Tuhan. Itu sebab dengan teliti kita selangkah demi selangkah sampai hari ini. Saya tidak tahu kalau sesudah mati, setelah saya dipanggil Tuhan, gereja ini akan menjadi apa. Tapi saya mengharap prinsip-prinsip yang saya tanam itu boleh terus mempengaruhi orang-orang di tengah-tengah kita. Saudara-saudara, gerakan Reform Injili tidak boleh dipimpin oleh orang mengatakan, saya mau pergi tangkap ikan. Harus dipimpin orang yang mengatakan, saya tinggalkan semua untuk Tuhan. Dan saya tidak kembali lagi ke dunia. Baru ada hari depan. Petrus mengatakan, saya mau pergi tangkap ikan. Yohanes, Yakobus, Nathaniel, dan yang lain. Beberapa orang mengatakan, aku juga. Aku juga. Aku juga. Aku juga. Aku juga. Pengaruh negatif selalu lebih cepat daripada pengaruh positif. Pemberitakan hal-hal yang lain selalu diterima lebih cepat dari pemberitaan Injil. Ini adalah satu kejadian yang kita lihat di dalam sejarah. Karena kelemahan manusia, kita kedagingan sangat menarik kita meninggalkan pekerjaan dan panggilan Tuhan untuk menuju kepada keenakan daripada diri kita sendiri. Setelah 7 orang pergi, mereka pulang dari Yerusalem. Mereka jalan terus. Sekarang bukan jalan mengikuti Yesus. Sekarang jalan mengikuti nafsu sendiri. Jalan mengikuti rencana sendiri. Jalan mengikuti kebutuhan sendiri. 2 hari 1 malam. Mereka menempuh perjalanan dengan tidak tahu capek. Karena hari depan tidak lagi di dalam diri Yesus. Sudah mengikut dia 3,5 tahun. Ternyata dia sendiri mati. Setelah katanya dia bangkit. Juga tidak peduli makanan kita dari mana. Mereka melihat Yesus tidak memelihara. Yesus yang sudah bangkit tidak menjanjikan sesuatu asuransi, sesuatu jaminan hidup dan kebutuhan materi mereka. Maka mereka mau mencari ikan sendiri. Mereka tidak sangka bahwa waktu mereka sampai di Galili, Yesus ada di situ. Jangan kira engkau melarikan diri, engkau bisa lolos. Jangan kira engkau semau sendiri, Tuhan akan membiarkan. Di mana engkau pergi, aku berada di sana. Di mana engkau menyingkirkan aku, di mana engkau melarikan diri dariku, aku menyertai engkau sampai di ujung bumi. Engkau berada di pinggir laut, engkau di atas gunung, engkau pergi melintasi lembah, saya menyertai engkau di sana. Alkitab mengatakan, siapakah yang bisa menghindarkan diri daripada Tuhan Allah? Siapa bisa menyembunyikan diri di hadapan wajah Tuhan Allah? Kemana aku pergi, dia berada di situ. Tuhan menunggu dan Tuhan melihat mereka. Tuhan membiarkan kebebasan mereka dan kegiatan usaha mereka dan segala pengalaman mereka menjadi tidak berhasil. Saudara-saudara, kadang-kadang kita sudah ngotot, sudah kerja setengah mati, akhirnya tidak berhasil. Jangan lupa, mungkin dibiarkan oleh Tuhan. Tuhan akan memberitahu, engkau kira dirimu pintar kan? Engkau rasa dirimu berpengalaman kan? Engkau adalah orang-orang menangkap ikan berpuluh-puluh di Galilea. Hari ini saya biarkan engkau menangkap tidak dapat apa-apa. Seekor ikan pun tidak ada. Mereka sepanjang malam coba sini, coba sana. Dengan susah payah melemparkan akan jaringnya pergi ke selatan, ke utara. Tidak hasil apa-apa. Lalu mereka akhirnya
sangat kecewa. Saat itu Tuhan berkata, taruhlah jaringmu ke sebelah kananmu. Sekarang debat, pasti boleh debat. Sudah, kami sudah coba berapa kali, tidak ada hasil. Saudara-saudara, anak muda mengikut Tuhan, jangan mulai dengan debat. Mulai dengan taat. Mereka tidak bicara satu kalimat. Lempar yang sudah capek itu. Sekali lagi jaringnya ke sebelah kanan. Dan pada waktu mereka menurunkan jaringan itu, langsung ikan masuk. Karena Tuhan yang memerintahkan, hei ikan, sekarang waktunya engkau masuk. Sebelum saya suruh jangan masuk. Ada rencana saya mendidik mereka. Kalau Tuhan memberikan kita kebebasan sewenang-wenang, mungkin itu satu pembiaran yang menakutkan. Kalau Tuhan membiarkan kita tidak berhasil apa-apa, berarti ada rencanaan Tuhan mendidik kita untuk lebih kembali taat kepada Dia. Biarkan satu malam, sepanjang malam, suntuk tidak mendapatkan apa-apa. Pagi kedua Tuhan mengatakan, sekarang taruh jaring di sebelah kanan. 153 ikan yang begitu berat diangkat oleh mereka. Tuhan melakukan mujizat lagi. Jaringnya tidak patah, tidak pecah. Supaya yang berhasil itu sungguh-sungguh boleh bertahankan. Sesudah itu, apakah Tuhan minta kepada Petrus, sekarang banyak ikan, kasih saya 2 dong. Saya juga perlu makan dong. Tidak. Tuhan sudah siapkan makanan, ikan, roti, api di atas pantai. Jangan kira keberhasilanmu, engkau yang mencukupkan gereja, engkau yang mendukung pekerjaan Tuhan, engkau yang memberi makan kepada Tuhanmu. Alkitab di dalam Kisah Para Rasul 17, Tuhan memberikan segala makan, segala cekupan, baik napas dan segala sesuatu manusia. Dia tidak perlu dapat apapun dari manusia. Dia tidak perlu disajikan apapun seperti di kuil. Orang memberi makanan kepada dewa-dewa. Our God never need that. He's the one to supply, provide all our needs in our life. Segala sesuatu yang kita butuhkan, kita perlukan, disiapkan Tuhan dan dikaruniakan kepada kita selama hidup kita. Dia tidak perlu kita kasih apa-apa. Saudara-saudara, itu sebab yang memberi persembahan, yang memberikan bantuan untuk pekerjaan Tuhan, baik di dalam mempersembahkan atau di dalam bersedekah untuk menolong orang lain, selalu berkata, Tuhan, aku bersyukur kepadamu, engkau yang memberikan kesempatan, sehingga aku berkesempatan, aku berprivilege, aku mempunyai kemungkinan memberi persembahan dan menolong orang lain. Setelah makan selesai, saya kira mereka sudah dapat pengajaran. Usaha kita cuma-cuma. Kegiatan kita semua sudah kosong belaka. Sekarang kembali kepada Tuhan. Tuhan kumpulkan mereka. Dan Tuhan khusus bicara sama pemimpin yang bawa orang lain pergi carikan. Petrus. Tuhan mengatakan kepada dia, bukankah namamu Simon? Aku akan menggantikan namamu dari Simon menjadi Petrus. Setelah diberikan nama baru Petrus, Yesus tidak panggil dia Petrus, selalu panggil Simon, Simon. Sudah memberikan nama baru, kenapa tidak dipakai? Karena namanya sudah baru, faktanya belum baru. Inilah kesulitan kerohanian kita. Kita namanya Kristen, tapi hidup kita tidak mirip Kristen. Kita namanya orang suci, hidup kita tidak suci. Kita namanya mengikuti Yesus Kristus, langkah kelakuan kita mengikuti jalan nafsu sendiri. Are you Peter? No, you're not worth it to be called Peter. Setelah Yesus memberikan nama Petrus, Yesus tetap memanggil dia Simon, Simon, Simon. Kecuali satu kali mengingatkan dia adalah Petrus. Dia mesti balik untuk menguatkan murid-murid yang lain. Selain kali itu tidak ada Tuhan memanggil Petrus sebagai Petrus. Harus dipanggil Simon. Demikian hari ini engkau yang memanggil orang lain, ikut jak kakimu pergi untuk menangkap ikan
Dan engkau yang mengakibatkan seluruh kelompok pekabaran Injil lebih separuh yang taat kepada engkau. Sekarang saya tanya, Simon anak Yohanes, Simon bin Yohanes, saya mau tanya kepada engkau, engkau mengasihi aku lebih dari semuanya ini? Arti ayat ini double. Engkau lebih cinta aku lebih dari semua ini. Kapal, ikan, kariermu, uang, keberhasilan, honormu. Engkau mengasihi aku lebih daripada semua inikah? Atau arti kedua, engkau mengasihi aku lebih daripada orang-orang lain yang mengasihi aku kah? Saya kira kita tidak perlu kaku menerima yang satu dan membuang yang lain. Pokoknya Yesus mentanya Petrus, Simon, engkau mengasihi aku kah? Dan mengasihi aku mengutamakan aku atau tidak? Mengutamakan aku lebih daripada karirmu. Mengutamakan aku lebih daripada murid-murid yang lain. Engkau mengasihi aku tidak? Simon menjawab, Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Kenapa tanya? Kenapa Tuhan Yesus tanya? Sebelum Yesus tanya, Yesus tahu tidak? Yesus tahu tidak berapa cinta kita kepada dia? Tahu tidak? Yesus tahu tidak berapa rela atau tidak rela kita kepada dia? Tahu. Yesus tahu berapa persentase emosi kita yang kita berikan kepada Tuhan? Semua tahu. Kalau Yesus sudah tahu semua, mengapa Yesus tanya lagi? Engkau mengasihi aku lebih dari semuanya ini? Petrus tahu kalau Tuhan tahu. Kalau dia tahu Tuhan tahu dan dia tidak tahu, ngapa Tuhan yang sudah tahu masih tanya lagi seperti mau tahu lagi. Oh Tuhan, engkau tahu semuanya ini. Engkau tahu aku mengasihi engkau. Stop. Yesus bilang, engkau mengasihi aku, gembalakanlah dombaku. Bukan carilah ikanmu. Bukan pancing ikan-ikan yang kau inginkan untuk menjadi uang nafkah. Hidup menyambung, you punya kehidupan. Tetapi gembalakan dombaku. Saudara-saudara yang berada di hati Tuhan, seluruh dunia yang sesat harus dikembalikan sebagian kaum pilihan menjadi domba yang mengikut dia. Dan orang-orang yang menjadi domba Tuhan perlu dipelihara oleh manusia yang mencintai Tuhan. Di Indonesia berapa banyak manusia yang tersesat. Dan sebagian yang sudah dikembalikan ke gereja. Dan di dalam gereja siapa yang menggembalakan mereka? Ini yang menjadi perhatian yang utama Tuhan Yesus akan meninggalkan dunia ini. Sebelum dia meninggalkan dunia kembali ke surga. Dia mau mengetahui siapa yang melayani dia. Dan akan mengerjakan pekerjaan yang ditinggalkan di dunia ini. Do you love me more than all this? Yes Lord. You know I love you. Yesus berkata, kalau engkau mengasihi aku, gembalakanlah dombaku. Di dalam bahasa aslinya, pertama kali, kedua kali, ketiga kali. Ini bedanya pertama kali dengan kedua dan tiga adalah domba-domba kecil. Gembalakanlah domba-dombaku. Gembalakanlah domba-domba yang kecil. Kedua kali, ketiga kali, gembalakanlah domba-dombaku yang sudah besar. Di sini pentafsir mengatakan Yesus mengutamakan dan tidak melupakan anak-anak kecil harus dilayani. Banyak orang suka mengabari Injil kepada orang dewasa. Tidak suka mengabari Injil kepada anak-anak kecil. Saya sejak umur 17 melayani anak kecil sampai sekarang. Kadang-kadang saya berkhotbah kepada 6-7 ribu anak kecil. Orang bilang mana cocok. Kau sudah umur 70 lebih. Khotbah kepada anak kecil. Dah cocok kah? Kakek-kakek kau cerita sama anak kecil-kecil. Saya bilang janjiku kepada Tuhan. Semenjak hari itu saya menyerahkan diri. Saya tidak akan melupakan anak-anak kecil. Karena yang mempengaruhi dunia akan datang bukan orang dewasa. Orang dewasa pada hari depan akan menjadi orang tua. Yang mempengaruhi dunia akan datang adalah sekarang anak-anak kecil. Dan kalau mereka dimenangkan, mereka diberikan Injil. Dan mereka memperoleh Kristus pada waktu masa kecil.
Hari depan mereka boleh melayani Tuhan dengan begitu banyak waktu. Satu kali D.L. Moody habis kebaktian kebangunan rohani, pulang ke tempat dia. Seorang tanya, bagaimana hasil hari ini? Hari ini kau pimpin KKR, berapa orang bertobat? Dia dengan serius mengatakan, yang bertobat hari ini cuma 2,5 orang. 2.5. Orang itu bilang, oh saya tahu, 2 orang dewasa, 1 anak kecil yang bertobat ya. Dengan serius, D.L. Moody menjawab, persis terbalik. Yang bertobat 2 orang anak kecil dan 1 orang dewasa. 2.5. What do you mean by half? Dewasa itu half, anak kecil itu full. Kenapa? Karena mereka masih full span of life. Mereka masih mempunyai hidup seutuhnya melayani Tuhan. Tapi orang dewasa, mereka sekarang bertobat, sisa separuh saja. Jadi arti 2.5, 2 anak kecil, 1 orang dewasa. Lain dengan pentafsiran orang biasa, 2 orang yang sudah matang, sudah dewasa, 1 anak kecil, namanya 2.5. Saudara-saudara, saya tahu banyak orang di dalam para church organization suka melayani orang dewasa, melalaikan anak kecil. Karena kalau khotbah kabar anak kecil, ribut tok, rame tok, dengar khotbah datang mengerti sesuai ceripaya khotbah sampai selesai. Waktu kolektor tidak ada hasil apa-apa. Kericengan-kericengan kecil. Jadi banyak hamba Tuhan tidak mau melayani anak kecil. Saya terbalik. Saya melihat ini anak kecil kalau dari kecil cinta Tuhan. Dia akan melayani Tuhan seumur hidup. Dan kalau dia sekarang memberikan persembahan cuma 100 rupiah, 200 rupiah, itu soal kecil. Karena mereka akan diberikan bibit mencintai Tuhan seumur hidup. Dan ini tidak mungkin dicapai oleh orang dewasa-dewasa. Karena berapa puluh tahun kemudian orang dewasa semua mati. Tapi anak-anak kecil berapa puluh tahun kemudian menjadi tonggak di dalam masyarakat. Itu sebab Stephen Tong sampai hari ini menyesal karena yang meneruskan pekerjaan anak kecil sedikit sekali. Yang berani mengkhotbahkan Injil kepada anak kecil sedikit sekali. Yang mau melayani kepada anak-anak kecil orangnya sedikit sekali. Sampai berapa tahun terakhir ini saya baru terhibur banyak orang pergi memberitakan Injil kepada anak-anak kecil. Saya sendiri juga tidak melupakan hal ini. Karena Yesus mengatakan, jika engkau mencintai saya, gembalakanlah domba-dombaku yang kecil ini. Sesudah Petrus dengar kalimat ini, Yesus mengulangi lagi. Menanya sekali lagi. Simon, Simon, anak Yohanes. Engkau mencintai aku kah? Engkau mencintai aku lebih daripada semuanya ini kah? Petrus menjawab, Tuhan engkau tahu. Engkau sudah tahu kalau saya mencintai engkau. Dia tidak debat, tidak ngomong. Kau tanya lagi ya. Sudah dijawab, tidak mau tahu. Tanya lagi. Dia cuma dengan mulai sedih. Tuhan engkau tahu aku mencintai engkau. Yesus mengatakan, jika engkau mencintai aku, gembalakanlah domba-dombaku. Di sini domba-domba adalah domba-domba yang sudah matang, sudah selesai puber, domba-domba yang besar. Berarti anak kecil perlu diinjili, perlu dijaga, perlu digembalakan. Orang dewasa pun perlu dijaga, digembalakan, perlu dipelihara. Saudara-saudara, ada orang yang hanya pintar untuk mengatakan sesuatu isi kebutuhan anak remaja, anak pemuda. Tapi kalau mereka sudah dewasa, sudah terjerumus di dalam masyarakat, sudah mengetahui segala seluk-beluk daripada dunia ekonomi politik, maka pendetanya sudah tidak bisa menggembalakan. Dua-dua tidak benar. Orang bisa menggembalakan orang dewasa, tidak bisa mengisi kebutuhan anak kecil, belum setia kepada Tuhan. Orang bisa mengisi kebutuhan anak-anak remaja pemuda. Tidak bisa mengisi kebutuhan dari orang-orang yang mempunyai pengalaman yang banyak di dalam masyarakat. Tetap tidak bisa. Tuhan mau engkau harus melayani anak-anak dan melayani orang-orang dewasa. Ini kedua kali.
Petrus makan Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Jika engkau mengasihi aku, peliharalah, gembalakanlah domba-dombaku yang sudah dewasa. Sudah selesai? Belum. Yesus Kristus kali ketiga menanya, Simon, Simon, Simon anak Yohanes, engkau mengasihi aku kah? Waktu Yesus mengatakan kali ketiga, Simon sudah tidak bisa tahan. Dan dia hanya mengatakan dengan sedih, Tuhan, engkau kan maha tahu. Sekarang istilah maha tahu sudah keluar. Engkau serba tahu. Engkau tahu semua. Engkau segala sesuatu tahu. Dan engkau mengetahui aku mengasihi engkau. Kenapa tanya 3 kali? Ada orang tanya, kenapa Yesus tanya 3 kali? Saya hanya menjawab, karena Petrus menyangkal Yesus 3 kali. 3 ganti 3. Orang menjawab, masa? Sebabnya kalau 3 kali, mesti jawab 3 kali. Saya tidak dapat jawaban. Saya tidak tahu mengapa. Tapi pertama kali, kedua kali, tidak cukup. Yesus tanya ketiga kali. Mengingatkan dia pernah 3 kali menyangkal Tuhan. Mungkin ada relevansinya. Petrus mendengar Yesus menanya ketiga kali, dia mulai sedih. Saudara-saudara, kalau pacarmu tanya, engkau cinta aku nak? Cinta. Ditanyalah, engkau sungguh-sungguh cinta? Cinta. Tanyalah, engkau sungguh-sungguh cinta? Engkau bilang, kuat ciraka. Meragukan saya, sudah ada cinta saja. Petrus sedih. Nah saudara-saudara, saya sedikit memberikan penjelasan. Di dalam bahasa Greka, ini cinta yang dipakai. Istilahnya berbeda-beda. Di dalam bahasa Greka ada istilah eros. Ada istilah filia. Ada istilah agape. Eros, cinta, kebanyakan bersangkut paut dengan kedagingan. Ini setelah penyelewengan akhir. Dari permulaan tidak demikian. Karena 380 tahun sebelum Kristus, Plato memakai eros untuk membicarakan cinta terhadap kebenaran. Jadi istilah eros lain dengan erotik. Istilah eros pada zaman abad ke-4 sebelum Kristus dipakai Plato untuk mencari yang indah, mencari yang benar, cari yang adil, mencari kebenaran. Jadi dari bawah tertarik dan mengasihi, mengausi dan mengejar yang di atas. I love righteousness. I love truth. I love loving kindness. I love all things which is good. Goodness, truth, loving kindness, semua ini boleh dirindukan oleh orang di bawah. Karena kita mengetahui di atas kita ada cinta kasih yang agung. Di atas kita ada kebenaran. Di atas kita ada keadilan. Mari kita rindu akan hal ini. Itu sebab Aristotle dan Plato mengatakan manusia harus menginginkan mencari yang lebih tinggi daripada dia. Nah saudara-saudara sekalian. Tetapi penyelewengan itu mulai setelah hedonisme di dalam epikureanisme mulai menuju kepada bahagia di dalam kedagingan. Maka disebut eros digabungkan dengan nafsu birahi seks. Engkau yang mempunyai eros berarti engkau menginginkan mendapatkan opposite seks dan mempunyai hubungan tubuh dengan dia. Di situ cintamu terwujud menjadi satu kelakuan di dalam satu kehidupan yang konkret. Nah ini bukan arti sesungguhnya. Saudara-saudara, pada waktu Yesus berkata dengan Petrus, dia pakai istilah yang dua yang lain. Satu ada filia, satu adalah agape. Filia bukan cinta kasih kedagingan. Bukan mencari bahagia yang kelihatan. Filia adalah semacam kerataan antara sesama saling menghormati dan mengasihi. Sebagaimana guru mencintai murid dan murid menghargai guru, itu pakai filia. Sebagaimana seorang laki-laki mencintai seorang perempuan, orang perempuan menghormati laki-laki, ini boleh pakai filia. Sebagai saudara yang menjadi kakak, mencintai saudara menjadi adik, ini namanya filia. Sebagaimana adik
yang menghormati kakaknya dan mencintai kakak sendiri, itu boleh pakai filia. Pokoknya filia adalah satu emosi di tengah-tengah lapisan yang sama antara manusia dengan manusia secara horizontal. Saudara-saudara, eros dari bawah ke atas, filia dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan. Dan ini adalah hal yang membentuk masyarakat dan mengeratkan hubungan manusia dengan manusia di community. Filia. Tetapi Alkitab khusus berbeda dengan buku-buku yang lain. Memakai istilah bukan eros, bukan filia untuk cinta kasih Tuhan. Tapi memakai agape. Seorang teolog yang terkenal di Swedia, Andrei Nygren. Dia mengatakan cinta dari bawah ke atas itu eros. Tapi cinta dari Allah di tempat paling tinggi kepada manusia itu bukan eros, itu agape. The love of God from above unto human being. That is agape. Cinta yang paling suci, cinta yang paling anggun, cinta yang paling benar, cinta paling sejati, cinta paling abadi, cinta dari Tuhan kepada manusia, cinta dari atas ke bawah. Yang tidak patut dicintai tetap dicintai. Itu baru namanya cinta agape. Saudara-saudara, kalau engkau mencintai seorang yang indah, yang cantik, yang elok, yang engkau ingin menjadi seorang pacarmu, itu cinta untuk memperoleh sesuatu. Itu bukan cinta untuk memberikan sesuatu, tapi mau memperoleh sesuatu. Alkitab mengatakan lebih berbahagia orang yang memberi daripada yang menerima. You love him, you love her. Because you want to obtain, you want to possess, you want to have her, have him to be yours. Engkau sedang merindukan sesuatu yang indah. Engkau merindukan sesuatu yang engkau bisa memperalat, engkau bisa memiliki, engkau boleh memposes kepada dia. Ini adalah cinta mendapat, bukan cinta memberi. Tapi cinta memberi adalah engkau melihat orang yang timpang, orang yang sakit kusta, orang yang lumpuh, orang yang bisu, orang yang buta, orang yang tidak orang mengasihi. Engkau membagikan hidupmu, mencintai mereka dan memelihara mereka. Barulah cintamu itu cinta yang agung. Saudara-saudara, kalau kita nilai dari sudut-sudut ini, kita mengetahui kita selalu bukan manusia yang agung. Karena yang dikatakan cinta dan sebagainya, semua untuk memperoleh sesuatu. Mendapatkan sesuatu, menguntungkan diri, bukan menguntungkan pihak lain, merugikan pihak lain. Asal saya mendapat dia, saya boleh mendapat dia, saya mewah, saya megah, saya menikmati. Dan itu cinta yang merugikan orang lain. Berapa banyak orang saking mencintai pihak yang lain dan membuat pihak lain dirugikan luar biasa. Makin engkau cinta, yang dicinta makin susah. Makin engkau cintai dia, dia makin korban bagi kamu. Itu bukan cinta. Itu adalah cinta yang mengkorbankan aspek daripada pihak lain demi keuntungan diri sendiri. Di dalam bahasa Greka, pada waktu Yesus tanya, cinta engkau kepada kukah? Tuhan menuntut agape. Dan Petrus menjawab, filia, aku mencintai engkau, filia. Tuntutan Tuhan dalam pernyataan kita selalu berlainan. Saya tidak percaya harus terjemahkan ayat-ayat ini dengan cara seperti ini. Apa sebab? Karena tidak mungkin Yesus bicara Greka sama Yohanes, sama Petrus pada waktu itu. Waktu Yesus berada di dunia, dia bicara kepada murid-muridnya tidak pakai bahasa Greka. Tapi pakai bahasa Aramik. Bahasa yang pada waktu itu sangat populer di tanah Palestina. Yesus bicara kepada mereka pakai bahasa yang dimengerti oleh semua orang. Bukan pakai bahasa Greka yang akhirnya diadopsi untuk menulis kitab suci. Tak mungkin Yesus bicara sama Petrus, agape, filia. Mari kita bicara pakai bahasa Greka. Tidak. Sama seperti engkau bicara sama orang di Indonesia, engkau tidak perlu pakai bahasa Rusia. Kemarin saya duduk di konsol hall dan seorang Rusia duduk di sebelah saya. Suaminya mengatakan, I'm Canadian, my wife is Russian. Saya langsung berdiri jabat tangan.
kepada istrinya dan berbicara, Slava Borga. Dia ketawa. Dia ketawa karena apa? Karena saya mengatakan bahasa Rusia, puji Tuhan. Dia senang. Ada orang ngerti sedikit bahasa dia. Nah, saudara-saudara. Dan dia menanya, you know Russian? You speak Russian? Saya menjawab, only speak these words. Saudara-saudara. Kalau engkau orang Indonesia ketemu orang Indonesia, buat apa bicara Rusia? Yesus bicara sama Petrus. Tidak perlu pakai bahasa Greka. Karena mereka bukan orang Greka. Bukan orang Yunani. Tetapi Alkitab tulis pada waktu pakai Yunani. Digerakkan Roh Kudus berbeda. Agape dan filia. Sehingga tidak ada salahnya. Tapi menjelaskan Yesus memilih kalimat ini, kata ini kepada dia. Dijawab dengan pilihan kalimat dan kata yang lain. Saya kira itu tidak perlu. Itu sebab saya tidak tafsirkan menurut bahasa asli di Greka. Karena saya tidak percaya Yesus memakai bahasa Greka bicara dengan Yohanes. Tetapi inti maknanya harus kita mengerti. Memang cinta manusia kepada Allah tidak bisa dibandingkan dengan cinta Allah kepada manusia. Cinta manusia kepada Allah adalah cinta horizontal. Tapi cinta Allah kepada manusia adalah cinta vertikal. Cinta manusia kepada manusia adalah cinta seimbang. Cinta Allah kepada manusia adalah cinta yang tidak seimbang. Ada cinta yang tidak layak kita terima. Turun dari surga kepada kita. Do you love me? Do you love me more than all this? You know I love you. Tuhan mau tanya, you know I love you? You say I know you love me. That you know I love you is the foundation of your love to me. Hal ini yang paling jelas adalah Yohanes. Yohanes berkali-kali mengatakan kita cinta karena Tuhan terlebih dahulu mencintai kita. We love him because he loved us first. First ini penting. Yang dahulu. Yang mulai, yang inisiatif, itulah yang menjadi sumber cinta. God is the source of love. And God is one who took the initiative to love man. He loved us first. Kita bisa mencinta Tuhan. Kita hanya memakai cinta yang kita terima dari Tuhan. Untuk mengambil sedikit untuk membalas cinta dia. Seperti seorang ayah memberikan satu bungkus permen atau coklat kepada anak-anaknya. Lalu sudah anak itu dapat satu bungkus. Lalu papanya mengatakan, engkau cinta aku? Cinta. Kalau cinta kasih saya permen. Beli sendiri dong. Anak itu lupa semua itu dari Tuhan. Lalu, waktu dia memberikan satu kepada papanya. Dia bicara kepada saudara. Coba lihat. Papa mulut lagi kunyah kan. Tahu tidak dia lagi kunyah permen yang saya kasih. Dia tidak sadar dia kasih permen dari permen yang papa kasih dia. Demikian banyak orang, saya bisa nyanyi, saya bisa melayani Tuhan, saya bisa berkhotbah, saya membantu Tuhan, saya melayani Tuhan. Saudara-saudara, engkau bisa memberi persembahan, itu cinta Tuhan kepada engkau, memberi uang kepada engkau untuk mempersembahkan sedikit kembali. Engkau bisa berkhotbah, itu karunia Tuhan, fasilitas, memberikan lidah, memberikan bahasa, memberikan kemampuan engkau boleh berbicara, lalu engkau pakai itu melayani Tuhan sedikit. Semua yang kita pakai untuk melayani Tuhan berasal dari Tuhan. Saya senang sekali pada waktu Solomon sudah bikin bait Allah selesai. Lalu ada orang yang memberikan persembahan berkata, kami memberikan persembahan kepadamu. Yang asalnya semua daripadamu itu sendiri. Kami hanya mengembalikan yang daripadamu. Sebagian ini untuk kepadamu saja. We get all things from you. You provide with us all these. And we put some to offer to you. Tak ada yang bisa disombongkan. Kalau Tuhan tanya Petrus, engkau mengasihi aku? Tahu tidak? Engkau mengasihi aku dengan cinta yang kau berikan kepadaku. Itulah cinta yang aku terlebih dahulu taruh di dalam hatimu. Setelah 3 kali tanya, maka Petrus mulai kira tenang. Yesus mengatakan, gembalakanlah dombaku. Oke, saya cinta Tuhan.
Mulai hari ini saya menggembalakan. Saya keliling semua tempat. Ada orang Kristen, saya menjaga, saya mengajar, saya menghibur, saya menasihati, saya mendidik mereka, saya menguatkan mereka, menggembalakan domba Tuhan. Tetapi Yesus mengatakan kalimat yang sangat menakutkan. Sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, Simon, you baru bicara mengasihi aku? You mengasihi aku lebih dari semua ini? 3 kali engkau sedih, saya tanya kepadamu. Sekarang dengar. Aku berkata kepadamu, sesungguh-sungguhnya waktu muda engkau akan pergi kemana-mana sesuai kehendakmu sendiri. When you are young, you are so free. You go to everywhere you want to go. You pergi ke sini sana tanpa batas. Enak-enak. Banyak pemuda menikmati kebebasan. Tahu tidak waktu engkau tua tidak sebebas sekarang. Tahu tidak, waktu engkau tua tidak bisa sewenang-wenang seperti apa yang engkau lakukan sekarang. Kau pergi ke mana-mana dengan kebebasan. Engkau mengikat pinggang. Engkau pergi ke mana-mana dengan semau sendiri. Tapi engkau, waktu tua, engkau akan ulurkan tangan dan diikat oleh orang. Dibawa ke tempat yang engkau tidak ingin pergi. Ini adalah Yesus bicara tentang Petrus akan melayani Tuhan makin tua makin susah. Saudara jangan kira makin tua makin enak, makin tua makin sukses, makin tua makin besar, pelayanan makin longgar, makin bebas. Saya mengalami sendiri. Waktu masa tua pelayanan makin susah, makin banyak tantangan, makin banyak musuh, makin banyak batasan. Apa seperti yang dikatakan Yesus kepada Petrus, saya mulai mengalami. Dan yang melawan engkau bukan orang lain. Orang yang katanya dekat dengan engkau. Saudara-saudara. GRII mendapatkan pemberontakan berapa dari orang pendeta-pendeta yang dulu saya sangat mengasihi mereka. Mendadak mereka berubah. Dan mereka dengan cara yang sangat tidak manusiawi. Mengatakan kalimat-kalimat yang melawan hati nurani. Yesus berkata kepada Petrus, engkau melayani aku. Engkau mencintaiku. Engkau mencintai aku lebih dari semua ini. Saya beritahu kepadamu dengan sesungguhnya masa muda engkau akan berjalan semau sendiri. Tetapi masa tuamu engkau dapat kesulitan. Engkau akan diikat oleh orang lain. Engkau akan keluarkan sabungmu diikat oleh orang lain. Dan dibawa kepada tempat engkau tidak mau pergi. Alkitab mengatakan ini adalah kalimat Yesus bicara tentang bagaimana Petrus akan mati. Saudara-saudara murid Yesus tidak ada satu yang matinya terlalu enak. Selain Yohanes mati wajar tidak jadi digoreng. Semua mati disalibkan, mati dibunuh, mati syahid. Tidak ada satu murid Yesus Kristus yang menikmati kemewahan, kelancaran, lalu sewenang-wenang di dalam segala kebebasan diri masih boleh menikmati segala kekayaan daripada materi. Murid Yesus satu persatu mati syahid. Mati syahid di daerah Mesir, di daerah Afrika, di daerah India, di daerah Persia, di daerah Eropa. Satu persatu mati. Tidak ada kenikmatan apa-apa. Engkau bilang kenapa begini? Mengikut Yesus harus begitu susah. Mengikut Yesus harus mati syahid. Mengikut Yesus harus korban seperti ini. Di mana berkat Tuhan? Di mana pemeliharaan Tuhan? Di mana kuasa Tuhan? Mengapa Tuhan membiarkan murid-muridnya akhirnya mati satu persatu mati syahid dengan menderita sengsara besar seperti ini? Jawaban adalah memang kita tidak dipanggil untuk kenikmatan. We are not called to enjoy this world. We are not called to enjoy the material richness. We are called to suffer for the Lord. We are called to follow the steps of our Savior. Kami dipanggil untuk mengikuti jejak kaki Kristus. Kami dipanggil untuk mentaati pimpinan Roh Kudus. Kami dipanggil untuk memuliakan Tuhan di dalam hidup kita masing-masing. Dan Yesus berkata, Petrus,
Tahu tidak? Waktu engkau mati, engkau tidak rela. Waktu engkau mati, engkau dipaksa. Waktu engkau mati, engkau diangkat tanganmu, diikat dan dipimpin, dibawa ke tempat yang engkau tidak ingin. Setelah cerita ini, setelah peristiwa ini, kira-kira 30 tahun kemudian, saudara-saudara, terjadilah Petrus dan Paulus dibunuh oleh kerajaan Romawi. Dan Paulus adalah warga negara Romawi, maka dia dipenggal kepalanya. Karena tidak boleh menjalankan hukuman mati yang mempermalukan orang Romawi. Sedangkan orang bukan Romawi, perlakukan mereka karena mereka tidak ada hak citizen, tidak ada hak warga negara Romawi, boleh diperlakukan sembarangan. Maka orang Romawi telah membuat hukuman mati dua macam. Semacam kepada anggota daripada warga negara sendiri. Kalau dia berontak, penggal kepala. Di dalam 2 detik mati. Tapi untuk orang bangsa lain, diberikan siksaan, ada sampai 5 hari baru mati. Dipaku di atas kayu salib. Waktu Yesus dibunuh, dibawa Pontius Pilatus, pakai caranya disalib. Waktu Simon dibunuh, pakai hukuman Romawi, matinya disalib. Saudara-saudara, Paulus tidak disalib karena dia warga negara Romawi, tidak boleh dipermainkan. Tetapi saya bicara khusus untuk memfokus kepada Petrus. Waktu Petrus ditangkap dan disalibkan, vonis dijalankan, waktu dia mau disalib, dia mengatakan, bolehkah saya minta sesuatu dikabulkan? Apa permintaanmu? Saya rasa saya tidak layak disalib seperti Tuhanku Yesus Kristus. Kalau Yesus disalib seperti ini, saya minta kalau boleh salib saya dibalikkan, kepala di bawah, kaki di atas. Dikabulkan. Maka Petrus akhirnya mati, bukan mati disalib seperti biasa. Disalib dibalikkan, kepala menghadap ke bawah, kaki menghadap ke atas. Seluruh darah dari tubuhnya, semua turun ke kepalanya. Dan dia matinya susah sekali. Dan dia ingat waktu itu tentang kalimat Yesus. When you are young, you go everywhere with your willing and your freedom. When you become old, you will put your hand and to be bound by others to bring you to the place which you do not want to go. Melayan Tuhan gampang tidak? Tidak gampang. Melayan Tuhan makin sulit? Mungkin. Melayan Tuhan akhirnya adalah disiksa, dianiaya, adalah mati syahid? Mungkin. Tetapi barang siapa yang bersiap melayani seperti ini, dialah orang yang mengasihi Tuhan. Kasih bukan di bibir. Kasih bukan di kata. Ini kalimat muncul daripada 1 Yohanes pasal ketiga. Kasih ada di dalam kesungguhan. Kasih ada di dalam tindakan. The true love is not in your mouth, in your lips, or in your words. The true love is showed through your sincerity and your deeds. Di dalam kesungguhan hatimu, di dalam kelakuan konkret hidupmu, engkau menyatakan cinta kasih. Hari ini kita adalah orang yang mau ditanya Yesus, engkau cinta aku tidak? Engkau betul-betul cinta Tuhan? Kalau betul-betul cinta Tuhan, mari kita katakan dari kejujuran dan laksanakan dalam kelakuan. Betul-betul mengikuti Tuhan, mencintai Dia. Kalau perlu, mati syahid bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Firman-Mu yang Kau cantumkan di dalam kitab suci adalah firman yang menggugah kami, menguatkan kami, menuntut kami, dan membimbing kami masuk ke dalam kelimpahan kebenaran Tuhan. Sehingga kami boleh lebih dekat dan boleh dipakai oleh Tuhan. Dengar doa kami Tuhan. Apa yang Engkau sudah tuturkan kepada kami, biar Engkau memberikan kekuatan kami menjalankan dan kami patuh kepada kehendak-Mu.
apa yang Engkau predik sehingga kami harus menerima kesulitan. Juga Engkau beri kekuatan kepada kami tidak menyangkal Tuhan dan tidak melecehkan apa yang dipimpin Tuhan. Sampai kami sungguh-sungguh mati dan sungguh-sungguh jalan sampai selesai perjalanan mengikut Tuhan. Dengar doa kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.